Uki ragukan janji Anies bangun hunian prajurit, mengatakan rumah DP 0 rupiah aja gagal. Netizen, obrol janji hasil zong. Saya ingat sekali pada saat Pak Anies dulu kampanye ya, dia bilang dia ingin membangun rumah DP 0 ya. Dengan konsep yang dari A sampai Z, peruntukannya adalah untuk warga miskin ya. Dan itu disebutkan sama beliau itu 2 kali. Bahkan yang kedua beliau bilang kasihan sekali rakyat begitu miskin, udah miskin disuruh sewa. Jadi kayak begini, dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong, sudah nggak menepati janjinya. Nah yang menarik adalah kayak gini, jadi target semula itu dipatok di RPJMD 332.000 unit ya. Belakangan tahun 2022 ya karena nggak laku disunat menjadi 10.000 unit ya. Itu pun juga gagal ya, karena pada September 2022 tercatat cuma 2.332 rusunami yang telah dibangun atau hanya 1% dari target awal. Artinya apa? Sejak awal komitmen ini untuk warga miskin sudah bohong, realisasinya pun gagal. Jadi saya ingat teman-teman media udah pernah merekod loh. Beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok kenegarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Ini kadang saya heran juga melihat problem solving skill ala Anies Baswedan ini. Siapa sih yang nggak akui bahwa Anies adalah seorang pembicara ulung? Sini semakin menegaskan bahwa Anies memang hebat berkata-kata, tapi nggak becus bekerja. Sebetulnya banyak dari materi pidato Anies yang menarik untuk dibahas. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Juru bicara Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Dedek Prayudi atau yang akrab disapa Uki meragukan calon presiden atau capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang akan membangun hunian bagi prajurit TNI apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Keraguan Uki akan janji politik itu muncul karena track record Anies yang gagal dalam mewujudkan janjinya soal program rumah down payment atau DP 0% saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hunian prajurit katanya, waktu diberi mandat sebagai Gubernur Provinsi Otonom bernama DKI, program rumah DP 0 rupiah aja gagal, bohong dan korup, kata Uki dalam cuitannya di akun X pribadinya yang dikutip holopis.com Senin 8 Januari. Meskipun program tersebut sempat berjalan dan mendapat pemangkasan target, namun Uki menilai program yang digagas Anies bersama Sandiaga Salahuddin Uno tersebut tetap saja gagal. Gagal karena capaiannya cuma 1% dari target awal. Target udah dikorting di tengah jalan aja masih gagal, ujarnya. Tak hanya gagal dalam menjalankan program, Uki juga menilai Anies setelah mengingkari janji politiknya sendiri. Pasalnya, program rumah murah yang awalnya dijanjikan untuk menikmati warga kelas menengah ke bawah, justru dinikmati oleh orang-orang kalangan atas. Bohong karena janji kampanyenya bilang buat warga miskin, realisasinya buat warga kelas menengah dan karena gak laku batas atasannya dinaikin lagi. Jadinya cuman program Pemprov jualan rusun ke kelas menengah. Jelas politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu. Lebih lanjut, Uki juga menilai program Anies saat menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta itu kental akan nuansa tindak pidana korupsi. Pasalnya terdapat kasus korupsi pengadaan lahan untuk rumah DP 0% di Muncul, Jakarta Timur. Korup ya karena belakangan pengadaan lahannya di Monjul korup, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Capres Anies Baswedan menyampaikan bahwa dirinya akan membangun hunian atau perumahan untuk para prajurit TNI. Janji politik itu disampaikan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024
yang berlangsung pada Minggu 7 Januari kemarin. Selain hunian, dia juga berjanji untuk menaikkan gaji TNI setiap tahunnya. Saya menyampaikan bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun, sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang, kata Anies dalam debat kemarin. Pada salah satu momen di acara debat Capres 2024 di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyampaikan janji manisnya. Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan berjanji menaikkan gaji setiap tahun untuk anggota Polri, TNI, dan aparatur sipil negara atau ASN bidang pertahanan jika memenangkan Pilpres 2024. Tak hanya itu, Anies juga berjanji untuk membangun rumah dinas bagi para aparat negara jika dirinya terpilih sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Anies menekankan bahwa setiap aparat negara juga harus dipastikan mempunyai rumah atau minimal rumah dinas. Menurut Anies, hal ini dilakukan agar mereka dapat berkonsentrasi saat bekerja tanpa risau memikirkan masalah pribadi terkait tempat tinggal. Pada momen debat Capres ketiga itu, Anies sempat menyinggung kebijakan era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang jarang menaikkan gaji TNI dan Polri. Lalu, Anies membandingkan hal tersebut dengan kebijakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana saat era SBY, gaji TNI Polri naik sebanyak 9 kali pada 2 periode pemerintahannya. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi, di mana gaji TNI Polri hanya naik 3 kali. Sedangkan menurut Anies, anggota TNI dan Polri telah bekerja luar biasa di lapangan. Oleh karena itu, mereka pantas diberikan penghormatan serta tanda terima kasih. Selain soal gaji, Anies juga menyinggung tunjangan kinerja atau tukin yang diterima oleh TNI dan Polri yang hanya sebanyak 80%. Hal tersebut sangat berbanding jauh dengan kondisi yang dialami para ASN di lingkup Kemenko dan PUPR yang terus alami kenaikan sejumlah fantastis. Sebagai informasi, gelaran debat Capres kali ini merupakan debat kedua Capres dan debat ketiga dari 5 rangkaian debat yang dijadwalkan KPU sebelum menghadapi Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang. Adapun tema debat Capres ketiga ini membahas terkait isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Pada debat Capres tersebut dihadirkan ketiga bakal calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.